silakan dulu. Baik, Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan yang ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10. Saya akan membaca bagi kita semuanya yang bawa Alkitab atau mungkin di handphone, silakan Ibu bisa kita baca. Saya akan baca Yohanes pasal yang ke-10, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membaca. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku telah lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Puji Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, adapun topik firman Tuhan hari ini adalah pondasi iman Kristen. Saya sebagai dosen pengajar perguruan tinggi teologi, kecenderungan saya khotbah itu pengajaran. Karena itu adalah pondasi yang kuat iman Kristen, ya, yaitu pengajaran terutama dalam hal ajaran Kristus dan juga dalam hal keilahian Kristus ataupun karya Kristus. Karena dasar iman kita adalah ajaran dan karya Kristus. Itu dasar iman kita yang kuat. Mengapa saya menyampaikan ini? Nah, saya perhatikan, ya, tidak usah agama orang lain, tapi di dalam kekristenan sendiri masih banyak yang kurang, bahkan tidak memahami ajaran Kristus dan karyanya, sehingga itu mempengaruhi langkah imannya. Mudah dipengaruhi, disesatkan, sehingga menjadi orang Kristen yang diombang-ambingkan, atau menjadi orang Kristen yang sekedar ikut-ikutan tanpa pemahaman yang benar akan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, pasti kita bukan saja berubah, tetapi juga akan membawa suatu buah di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi saksi Tuhan. Nah, itulah sebabnya hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang diambil tadi, yang bisa kita baca di Yohanes 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya membaca satu ayat yang singkat saja, dan ini menjadi satu pondasi iman kita. Ya, sekali lagi, yaitu pondasi iman kita yang kokoh, yang kuat. Dalam situasi sulit apapun dalam kehidupan kita, kita akan kokoh berdiri kuat. Ya, baik dengan ajaran-ajaran sesat yang saat ini mudah. Dulu saya ingat zaman saya sekolah, ini dulu saya di SMA HKBP, satu sekolah dengan Bu Nia Hutagalung. Ya, kami sama-sama alumni. Ya, di sana kita melalui beliau lah sehingga saya tahu persekutuan di tempat ini, ya. Kita kenal Bapak Ibu. Nah, saya sekolah di satu sekolah Kristen, tapi saya pada saat itu baru menyadari saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi buat saya kekristenan itu hanya sekedar agama saja, bukan karena pemahaman. Dan saya 2 kali menjadi ketua Naposo Pulung di gereja HKBP di kampung saya, dan juga pernah menjadi guru sekolah minggu. Saya menjadi guru sekolah minggu bukan karena panggilan, tapi karena ya ada hati kepada seorang wanita, kan itu. Nah, itu ya, supaya bisa mendampingi, kan senang gitu, jalan bersama ke gereja, pulang bersama, waduh senang banget rasanya, getar-getir gitu kan. Nah, luar biasa. Bahkan ada lagu yang mengatakan di bawah payung hitam kita berdua. Nah, itu benar, dan itu saya alami kan gitu. Ya, tadi
hari ini saya mengatakan bahwa ternyata kekristenan itu bukan sekadar agama. Orang yang beragama Kristen itu bukan sekadar agama. Orang yang beragama Kristen belum tentu iman yang kokoh, yang kuat. Ya. Nah, justru saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu saat merantau di Jakarta. Masih ingat sekali di Taman Proklamasi, 1 tahun di Jakarta, melamun, baca pos kota, melihat lamaran. Udah mau putus asa ini, lebih baik pulang kampung saja. Ya, kenapa? Kata-katanya Jakarta cepat dapat pekerjaan. Dulu saya di Pegangsaan, sekarang aja di Bekasi ya. Nah, si anak muda dekatin saya, singkat cerita diinjili sampai saya dibimbing terima Yesus. Saya bilang dari kecil saya udah menjadi orang Kristen. Ternyata bukan itu menjadi jaminan Bapak Ibu. Ya, nah, setelah bertobat tahun 93 menyerahkan diri untuk dididik, dibentuk menjadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya ketemu dengan Nia itu melalui Facebook. Ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan. Terutama saya akan baca ayat 330. Ini kalimat yang sangat singkat, dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku ini berarti menunjukkan Yesus Kristus. Bapa berarti Allah yang kita sembah, Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus. Di khotbah saya berapa kali saya sudah menyampaikan di Injil Yohanes pasal 1, siapa Yesus? Apakah Yesus itu ada setelah lahir di tengah-tengah dunia ini? Apakah Yesus itu disebut sebagai Tuhan setelah ada, lahir dan besar di dunia ini? Tentu tidak. Saya sudah jelaskan itu. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Berarti artinya Yesus sebelum datang ke dunia ini berinkarnasi, dia sudah ada bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Karena dia dalam kekekalan, maka dia adalah Allah. Maka dia adalah Tuhan. Ini salah satu bukti yang sangat kuat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena sekarang ini viral ya di Facebook, di YouTube ataupun di TikTok, kita lihat ya meragukan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau di luar orang kekristenan itu wajar saja. Mereka hanya mampu melihat Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Tapi kalau hal ini ada di dalam kekristenan, oh ini berbahaya sekali. Tentu ada. Kamu lihat, yang tadinya orang Kristen menjadi pemeluk agama lain, justru mereka menyerang imannya yang lama, bukan iman yang baru yang dipelajari, bukan iman yang baru yang didalami, tapi menyerang. Tujuannya apa? Supaya tetap cepat populer dan mendapatkan jatah untuk ceramah di mana-mana. Dan kalau udah ceramah di mana-mana, itu cepat kaya loh, luar biasa. Kalau saya misalnya pendeta Abdul Bastir mutar-mutar pindah ke agama lain, langsung diundang tuh ceramah kemana-mana. Ketua STT loh, pendeta loh, nah itu cepat kaya. Ya kalau hari ini mobilnya ras, mungkin nanti sudah Alphard begitu ya. Tapi apakah demikian? Tentu tidak. Itu semuanya hanya ada di dunia ini. Tapi kalau kita memiliki pondasi iman yang dibangun atas dasar pengenalan yang benar akan Kristus, badai seperti apapun, godaan ujian seperti apapun, kita tidak akan pernah digoyahkan. Amin. Nah, itulah sebabnya hari ini kita bersama, aku dan Bapa adalah satu. Dari sini ada hal yang menarik, selain aku menuju kepada Yesus, Bapa yang menuju kepada Allah yang mengutus Yesus, maka dikatakan ada kata satu. Nah, apa yang kita pahami selama ini kata satu? Karena waktunya sangat singkat, maka saya harus percepat ya. Nah, satu di sini ada berapa pengertian yang keliru, yang tidak sesuai dengan Alkitab yang diajarkan di kalangan orang Kristen. Ya, misalnya Arianisme atau Sabellianisme yang diikuti oleh sangat terkenal di Indonesia itu Saksi Yehova. Mereka mengatakan bahwa satu di sini adalah satu pribadi. Berarti Allah itu hanya satu pribadi. Ya, Yesus itu adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus, atau hanya Yesus
Semuanya hanya Yesus. Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Tentu ini ajaran yang melenceng dari kebenaran Alkitab. Berarti tidak mengakui namanya Trinitas, Allah Tritunggal. Bahasa Batak, bahasa Indonesia ada namanya pengakuan iman rasuli. Itu sudah final, itu adalah pengakuan iman Kristen. Makanya kalau di PGI, kalau ada yang tidak mengakui Allah Tritunggal, maka tidak menjadi anggota dari PGI. Kan? Nah, itu. Jadi mereka menolak tentang Trinitas, 3 pribadi di dalam satu esensi hakikat kealahan. 3 pribadi bukan berbicara 3 Allah, tapi Allah kita adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Bukan seperti pemahaman orang lain mengatakan bahwa kita ini punya Allah 3, itu ajaran mereka, bukan ajaran Alkitab. Kita ini mempercayai satu Allah, yaitu yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Maka kata hakikat itu adalah menunjukkan sehakikat, yaitu Yesus dengan Bapa, seperti pujian tadi berarti setara. Setara itu berarti sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena ada yang mengatakan karena Bapa yang mengutus Yesus, maka di mana-mana pun yang mengutus itu jauh lebih berkuasa. Barometernya adalah manusia. Misalnya presiden mengutus duta besar. Nggak boleh. Barometernya adalah manusia. Karena manusia hari ini ada di sini, belum tentu tidak bisa di tempat lain. Terbatas. Nah, jadi hari ini kita melihat bersama-sama sangat jelas sekali. Satu di sini adalah sehakikat di dalam keilahian. Sehakikat di dalam kealahan artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ini yang tidak dipahami, dimengerti oleh orang-orang Farisi. Bahkan ahli Taurat. Maka di ayat 25 yang kita baca tadi, awalnya itu mereka bertanya, benarkah engkau Mesias? Ini ahli Taurat loh, ahli agama yang bertanya demikian. Yesus berkata apa? Aku kan sudah mengatakan kepadamu. Tapi sekalipun aku mengatakan kepadamu, engkau tetap tidak percaya. Mengapa engkau tidak percaya? Karena engkau bukan dombaku. Mereka hanya mendengar, tapi tidak mengenal. Mereka hanya mendengar, tapi tidak percaya. Masih adakah seperti ini yang sekarang ini? Cukup banyak. Saya ini penginjil. Banyak yang saya temukan. Ya, kalau untuk agama lain udah pastilah, ya kan? Ini masih orang Kristen. Sudah opung-opung. Ya. Sudah punya cucu anak tapi nggak paham tentang imannya kepada Yesus Kristus. Luar biasa, sangat sayang sekali. Itu saya temukan dalam penginjil. Saya ini apa? Menginjili anak-anak jalanan, pedagang. Bahkan saya ketemu banyak orang-orang kita juga. Ya, mereka dagang di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata tidak cukup hanya beragama, tidak cukup hanya mendengar, tetapi Alkitab katakan tadi yang kita baca di ayat yang ke-27, dikatakan barang siapa mendengarkan suaraku, lalu dikatakan mengenal aku, mengikut aku. Mengikut itu diawali dengan mendengar. Mendengar itu akan lanjut dengan mengenal. Dari mengenal akhirnya kita mengikut. Orang yang mengikut Tuhan itu harus sertai dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita belajar bersama-sama. Nah, di ayat 28, sehakikat dengan Bapa itu menunjukkan juga di dalam satu rencana keselamatan dalam kekekalan. Keselamatan itu bukan hanya dikatakan di dalam Yesus Kristus. Ada yang mengatakan demikian. Sebenarnya tidak ada 3 pribadi, yang ada adalah 3 wujud. Ini ajaran dalam kekristenan. Ya, dikatakan Bapa mewujudkan diri sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai penyelamat karena mati di kayu salib. Roh Kudus yang dicurahkan itu adalah sebagai penghibur. Itu yang membedakan. Tentu
tugas itu bukan hanya ada di Bapa sebagai pencipta, bukan hanya ada dalam Yesus sebagai pencipta, bukan hanya sebagai Roh Kudus sebagai penghibur, tapi tiga-tiganya, tiga pribadi yang kekal, yang satu esensi itu adalah terlibat untuk semuanya, baik sebagai pencipta. Yohanes 1 ayat 3 nanti dibaca, di Kolose 1 ayat 16-17, di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus diciptakan segala sesuatu. Jadi penciptaan pertama, kedua, ketiga sampai ke-6. Apakah ada Yesus di situ? Ada. Pasal 26 sangat jelas dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita itu menunjukkan kata jama'. Berarti melibatkan tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, maka belajar seperti ini tidak cukup 5 kali pertemuan dalam suatu kelas. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi mari kita perhatikan. Jadi sekali lagi, satu dalam hal apa di sini sangat jelas sekali adalah satu esensi di dalam keilahian. Nah, kalau kita menghadapi saksi Yehova yang menolak Tritunggal dan menolak kesetaraan antara Bapa dengan Yesus atau Yesus dengan Bapa, kita harus pahami dengan baik ayat-ayat ini, itu terutama ayat yang ke-30. Kalau dikatakan dalam bahasa Yunaninya ego kaiho peter en esmen. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I am the Father, one we are. Artinya apa? Aku dan Bapa satu. Satu ada di situ, kami, satu kami. Atau dikatakan kata N ini atau one, satu. Tapi kata N di sini bukan satu mutlak seperti ini. Ya kan? Tapi satu di situ gunakan ada kata bentuk jamak seperti kata kita, Immanuel. Kata im dan nuel. Im itu kalau dalam bahasa Inggris misalnya satu guru, teacher. Tapi kalau beberapa guru pakai S belakang, teachers. Jamak. Nah, ini kalau dalam bahasa Yunaninya itu kata yang digunakan itu kata N, A, dan kemudian kata esmen, berarti itu jamak atau Immanuel. Itu kata im, Nuel, L itu adalah Allah. Nu itu menunjukkan Allah yang hadir menyertai kita. Situ. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Jadi sekali lagi kata satu yang digunakan itu kata hen, yang berarti kesatuan ataupun keesaan. Kesatuan di sini kapan kesatuannya? Kesatuan untuk selama-lamanya antara Bapa dan Anak. Itu satu kesatuan dalam keilahian, bukan ada awalnya, bukan ada akhirnya, tapi satu dan tidak bisa dipisahkan. Kalau semua manusia di dunia ini siapapun, pertemuan pasti diakhiri dengan perpisahan. Kita suami istri kalau sampai saat ini lengkap, puji Tuhan. Suatu saat kita nggak tahu siapa duluan, yang pasti berpisah. Ya, berpisah. Baru ini 1 minggu yang lalu punya dosen, ya masih sendiri karena udah umur sebenarnya, belum punya suami, belum punya anak, meninggal. Padahal sehat-sehat aja, ya sehat, tapi luar biasa. Kenapa seperti itu? Lagi semangatnya untuk mengajar, semangatnya untuk bersaksi, dipanggil Tuhan. Tapi satu yang syukuri bahwa sudah ada di dalam Tuhan. Nah, artinya kita tidak tahu kapan kita tinggalkan dunia ini, pasti berpisah. Apapun di dunia pasti berpisah, ada perpisahan. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus dan Bapa itu satu kesatuan. Sekalipun ada yang berusaha untuk memisahkannya, tidak akan pernah mampu untuk memisahkannya. Dan tidak satupun kekuatan yang bisa memisahkan hal itu. Jadi sekali lagi maka kita perhatikan. Jadi kalau dikatakan kata N, ini penting bagi kita. Kata N itu berarti satu kesatuan, menunjukkan setara dengan Bapa. Maka Yesus itu setara dengan Bapa yang telah mengutusnya. Jadi kalau tadi kata esmen atau bahasa Inggrisnya adalah we are, yang digunakan we are, bukan one, tapi we are. Kami adalah satu di dalam satu esensi. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ada lebih dari 2 pribadi. Dalam bahasa Indonesia saja kalau dikatakan kata dan, berarti itu kata pemisah. Ya. Aku dan Bapa. Kalau Bapa itu adalah aku Yesus atau aku itu adalah Bapa, tidak perlu menggunakan kata dan.
Misalnya Adol Bastian putar-putar dengan Adan Adol Bastian putar-putar, nggak ada artinya. Ya kan? Ngapain perlu pakai dan? Nah, tapi kalau Adol Bastian putar-putar dengan Itonia Hutagalung, nah itu udah beda. Ya kan? Nah, ini menunjukkan suatu perbedaan pribadi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi dalam konteks Yohanes 10:30 ini sedang berbicara tentang apa? Kesatuan dengan Bapa dalam konteks apa itu? Keselamatan dan perlindungan. Wow. Jadi dikatakan domba-dombaku yang mengenalnya, yang mendengarnya, mengenalnya, mengikut aku memberikan kepada mereka, katanya, kehidupan yang kekal, kehidupan untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah binasa. Dan tidak akan pernah binasa. Artinya yang mengaruniakan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, di dalamnya juga ada Bapa. Jadi keselamatan itu direncanakan dalam kekalahan oleh Bapa, dinyatakan dalam Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Inilah yang saya dengung-dengungkan, saya beritakan kemanapun saya diutus Tuhan, supaya banyak orang mengerti hal ini, bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Hari ini kita bisa menikmati bekerja, menerima segala yang terbaik. Itu berkat Tuhan, bonus dari Tuhan. Tapi ingat, suatu saat kita akan tinggalkan semuanya itu. Tapi apakah kita sudah ada di dalam masuk nanti dalam kekekalan itu, sorga dan Yerusalem baru? Bapak Ibu kasih Tuhan, itu bukan satu cerita, itu adalah fakta kebenaran bahwa kita akan dikumpulkan nanti di Yerusalem baru. Kapan itu persiapkan? Selama kita ada di dunia ini. Keselamatan kekal itu 3 langkah. Yang pertama, telah, sedang, akan. Telah kapan? Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pasti, karena Yesus yang mengaruniakan di dalam Bapa. Alkitab tadi sudah mengatakan dia sangat jelas di situ. Ayat yang ke-27-28. Mengaruniakan kepada mereka hidup kekal selama-lamanya, mereka tidak akan pernah binasa. Nah, kalau Tuhan yang mengaruniakan, maka keselamatan itu tetap tidak akan pernah hilang. Karena ada yang mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Berarti itu bukan keselamatan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah salah memilih orang untuk diselamatkan. Maka dikatakan, tidak satu pun yang merebut mereka dari tangan Bapa, tidak satu pun yang dapat merebut mereka dari Yesus Kristus. Tidak ada kuasa yang dapat merebut kita dari Tuhan. Tidak ada. Berarti kalau ada yang lain, berarti lebih kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan Yesus. Amin. Artinya kita dilindungi. Jadi perlindungan Bapa dan Yesus Kristus bagi keselamatan kita itu sedang berjalan dalam saat kita di dunia ini, dan akan memasuki kehidupan kekal. Itu udah pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka kematian bagi orang Kristen bukan kematian yang menakutkan. Saya tidak takut mati, ya. Bukan berarti kalau takut mati sembarangan aja hidup kan gitu, apa sembarangan aja makan apa adanya kan. Karena kalau orang Kristen banyak sembarangan makan, yang penting kan dia bilang orang yang tidak makan toh juga mati, kata gitu kan. Ya, dimakan dulu, dijagal itu banyak-banyak kan, tanggo-tanggo gitu ya. Nah, nanti tidak menjaga kesehatan. Apalagi kalau sudah umur saya seperti ini, sudah mengurangi namanya makan. Ya, daging B1 kah, B2 kah, kan gitu. Paling tidak sebulan sekali saja. Ya, nah itu. Mengapa? Karena kita sadar dengan makan begitu sebenarnya memasukkan racun dalam kehidupan kita. Ya kan? Nah itu. Nah, supaya apa? Kita panjang umur, lanjut usia, dan kita boleh menjadi saksi Tuhan. Amin. Ya, nah itu saksi Tuhan. Jadi kembali kepada firman Tuhan, berarti Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia yang adalah Bapa, dikatakan satu hakikat dan satu tujuan di dalam keselamatan. Jadi kita perhatikan di sini di ayat ini, terutama pasal 10 25 sampai 30 ini. Pertama, kesaksian tentang Kristus, kristologi. Kalau istilah di sekolah teologi, kristologi yaitu doktrin tentang Kristus. Lalu yang kedua adalah doktrin tentang Tritunggal, Allah Tritunggal. Nah itu kalau di ST saya yang mengajar itu, termasuk di Pasca Sarjana. Menarik untuk diskusikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, doktrin tentang Allah Tritunggal. Nah di sini
Ada dua pribadi, berarti ada Bapa, ada Yesus Kristus. Nanti di ayat lain menunjukkan kepada Roh Kudus. Jadi sekali lagi, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki hakikat ilahi yang sama dengan Bapa, bahwa kesatuan antara Yesus dan Bapa adalah kesatuan disebut dengan kesatuan ontologis, yaitu kesatuan yang tidak akan pernah berubah kapanpun, dan tidak akan pernah ada satu kuasa pun yang bisa merusak kekuasaan itu atau memisahkan hakikat itu. Tidak. Jadi satu dalam hakikat ilahi, berarti Yesus memiliki sifat-sifat ilahi yang sama dengan Bapa yang telah mengutusnya. Nah, maka dengan demikian jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Maka satu singkat sampaikan dari aku dan Bapa adalah satu. Berarti memberikan gambaran yang jelas bagi kita, yaitu tentang kesatuan antara Yesus dan Bapa, dan juga sekaligus menjadi penerapan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu tentang Yesus Kristus. Kalau kita tidak tahu membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan, mari kita belajar. Bukti-bukti dalam Alkitab itu sangat banyak sekali yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak muda, terutama orang Kristen sekarang ini, yang mudah sekali tergoda dengan ajaran dunia, pengaruh dunia, sehingga imannya digoyahkan dan tinggalkan ya Yesus oleh karena seorang pacar, seorang calon suami, calon istri, karena pekerjaan. Itu begitu banyak. Tapi kita hari ini, kalau kita sebagai orang tua, kita ingatkan anak-anak kita. Amin. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya. Jadi 3 penerapan terakhir bagi kita jadi pondasi iman. Yang pertama adalah percayalah kepada Yesus Kristus. Karena itulah pondasi iman Kristen. Percaya itu kapan? Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, kata Yesus. Ada lagu viral itu kan? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Wah, luar biasa. Jangan jual karena Yesus karena harta. Jangan jual Yesus karena wanita. Jangan jual Yesus karena harta, ya kan? Jadi kita harus, kalau sudah kita percaya kepada Yesus, tentunya yang kedua kita harus mengikuti ajarannya, dan kita akan masuki kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi satu, dikatakan kembali lagi saya sampaikan, Bapa, aku dan Bapa dengan satu sangat jelas. Mudah kita paham, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Bapa yang mengutusnya. Kalau dia setara, maka dia adalah Allah itu sendiri. Kita puji Tuhan, kita muliakan, kita agungkan Yesus Kristus, dan itu dasar iman kita kapanpun, dimanapun, dan kita beritakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Karena waktu dan hamba terbatas, biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan firman-Mu hari ini yang dahsyat, yang luar biasa. Ini adalah perkataan Yesus sendiri yang mengatakan pada orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahkan yang mengatakan kepada kami hari ini sesuai dengan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu di dalam keilahian, sehakikat di dalam keilahian, yaitu Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Hadir, Yesus Maha Tahu, Yesus Kakak Kekal, dan itulah yang kami percaya, kami muliakan, kami agungkan selama hidup kami, bahkan selama-lamanya kami ada di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga beritakan ini kepada sesama kami atau keluarga kami yang dekat dengan kami, supaya jangan di antara mereka masih ada ragu tentang kepastian keselamatan. Karena keselamatan itu kami hanya peroleh di dalam Yesus Kristus, dan keselamatan itu membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang ikut dalam persekutuan ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Kita akan memberikan persembahan.